Selamat datang di PK Teknologi, kembali lagi bersama kita ya. Nah, belum Kir? Gak apa-apa. Karena akhir-akhir ini gue lihat internet lagi ramai. Tiba-tiba ramai, padahal gue kira bakalan sepi ya minggu ini. Iya, ternyata gue tuh gini, tadi tuh kita tuh mikir kayaknya minggu ini gak akan ada berita gitu. Bener. Sepi, ternyata ramai sekali gitu. Ada aja orang punya masalah ya. Ada aja punya masalah gitu. Cuman masalah gue juga ada nih. Kenapa? Motor gue ini kenapa berbet-berbet nih? Oh, gue kira lu butuh ganti oli. Emang iya, saya butuh ganti oli. Makanya sponsor kali ini adalah Shell Advance. Ini gue bingung lucuinnya gimana ya. Sebenarnya ini tuh jadi adalah oli terbaik di dunia katanya. Gila. Motor Rossi. Nah, pakai oli mereka sih, nggak pakai oli ini. Ini soalnya oli motor Matic. Bukan ya ini ya? Bukan, buat motor saya itu Bapak. Dulu ya, 10W40 ini gimana sih bacanya? Nah, itulah pokoknya 10 watt 40-an. Oh, 40-an. 10 watt low power berarti. Ultra thin. Pokoknya bilang, "Bang, buat motor saya apa, Bang? Ini aja, Bang." Ini aja, Bang. Siap. Siap kena genjutsu tuh kan. Oli gitu. Shell Advance. Motorku, motor Pak Jokowi. Segitu ya? Segitu ya? Gitu aja ya iklannya ya, luar biasa. Taruh sini dong nih placement nih. Oke. Gua nggak bosan-bosan mengingatkan ya untuk para brand, untuk tolonglah masuk ke sini. Iya, gitu. Bentuk betul. placement apa aja mah bisa, kita kan taruh belakang Aldi nih di sini nih tuh. Bisa. Bisa banner gede gitu taruh sini, dibilang ini kalau digeser aja udah, yang penting placement. Bebas motor mana ya, bebas motor baju giri gue boleh. Boleh, gue pakai baju kayak baju partai boleh. Tolong ya para brand ya, kita sudah mengemis selama sekali 62 episode. Luar biasa. Gila. Iya. Tapi ngomong-ngomong yang luar biasa lagi nih. Ada yang ini ya kayaknya nih. Ada yang ngambek. Jadi brand ini sebenarnya kita udah megang juga barangnya kan. Iya. Memiliki barang yang luar biasa juga. Luar biasa, bagus Tapi banget. Instagramnya kayak orang-orang ini, cewek-cewek ngambek ya kan. Iya. Ya ampun, kalau habis putus dihapusin fotonya. Aku udah nggak mau lagi inget dia. Dihapus-hapusin, ya ampun. Ini ada terjadi di Poco Indonesia yang secara mengagetkan. Mengagetkan nggak sih sebenarnya? Ya lumayan Ya lah. lumayan kan, kayak ini ada apa nih? Itu kan menghapus semua fotonya. Ya, untung nggak ganti bio surat apa gitu. Kan biasanya habis putus gitu kalau cewek. Iya sih ya. Si paling Si paling agamis ya. Iya. Waduh. Untung pokok enggak kan. Pokok mah enggak gitu. Bionya Iya. sih masih ya gitu-gitu aja Iya. gitu. Tapi Yang ini jelas- kira-kira kenapa nih? Di-hack kah atau disengaja kah? Kita nggak tahu. atau nggak sengaja kali Bung Andi jadi ya kedelet gitu. Pencet Elon Musk, pencet Elon Iya, Musk. dan ngomong Bung Andi ini juga ada di komprim ya. Ini Iya. bukan kena hack, bukan kena apa nih, kayaknya mereka lagi ada masalah. Iya. Gitu. Padahal deket lagi launching kan. Bener nih, si F5 tiba-tiba mau keluar, si Poconya aneh nih. Gimana mau promosinya nanti? Iya, mau promosi gimana kalau Instagramnya begitu? Nah, cuman yang lucunya lagi adalah nih dari komen-komennya sebenarnya nih. Tuh, ada dari Darmawan 04 ini ya, disebut Iya. aja. Dah lah, beli Infinix Note 30 Pro aja, nungguin F5 gini banget. Buset. Padahal harganya kayaknya Beda jauh banget. beda jauh sih Bapak Darmawan ini ya. Jadi tolonglah kalau mau sok-sok ngambek gitu ya, minimal beli kayak udahlah gue beli Samsung A54 bisa. Gitu. Karena harganya mungkin akan itu sana Mirip-mirip gitu. kan. Mirip-mirip Iya. atau kayak udahlah gue beli iPhone 7 gitu. Boleh Gitu ya. Ya udah gitu. iPhone XR maksud gue gitu. Gitulah pokoknya. Ada lagi dari Areka nih, gue butuh lagi banget nih ganti HP, udah lama ngincer F5, sekarang kurang minat mau belinya. Waduh. Tapi menurut lu gimana nih untuk orang yang sebentar lagi kita akan review nih Ya. di F5? Gimana Menurut lu beli nggak F5 nih? Gue sih sangat menyarankan untuk tunggu reviewnya, karena ini handphone menarik banget. Ya ini HP yang bener-bener ngagetin gua tau gak? Ini jadi gini loh, jadi F5 itu emang seri F yang flagship gak sih sebenarnya dia? Hah? Flagship gak sih dia? Bisa dibilang? Bisa dikatakan untuk saat ini yang flagshipnya. Flagshipnya Poco gitu Iya. ya. Ini kalau lu ngeliat harganya yang katanya 5 jutaan, 6 jutaan, itu kalau dibandingin sama HP-HP sekarang 7 juta, 8 juta untuk performa jauh sih. Jauh banget. Dan gimana ya? Ini orang pada si paling punya duit banget gitu loh. Mau beli nggak sabar gitu. Iya, maksudnya gimana sih? Iya, kalau udah keluar emang yakin mau beli gitu Iya, kan. ntar kalau udah keluar di Redmi Note 12 Pro tadi ya. Iya, Note Infinix Note tadi ya. aneh banget gini jadi orang-orang kayak gitu kayak. Iya, semua. Nah, ada lagi nih yang bercocokologi nih. Semua postingan foto dihapus min. Nah, malu mungkin. Terus ada yang si paling ini nih.
mengerti itu. Dibukukan TSMC-nya sementara dari Indonesia. Buset. Oh, terkait masalah pokok. Gila. Ini kayaknya si CLN Lee GHG ini jangan-jangan nih orang istana nih kayaknya. Si paling tahu ya? Yang gak ada yang tahu kan? Iya. Kita bukukan saja nih gitu. Jadi ada orang istana yang beli X5 kan gitu kan kayak, wah kenapa nih? Gitu. Emang ngaruh ya? Gak tahu sih ini. Tapi like-nya banyak 12 dulu. Nggak tahu dia pasukan sakit hati kali. Iya gitu ya, gue ngerti ya. Cuman ngomongin X5 5G ini emang ternyata masalah dia. Yes, sebenarnya lagi banyak isu-isu yang beredar tentang si Poco X5 5G ini. Iya gitu, dan apa namanya, isunya ini adalah jadi kalau multi touch-nya ini agak delay. Iya, banyak nyebut ini kayak ketika dipencet 2 itu kayak nggak responsif lah. Iya, ya, bisa lihat di videonya. Iya, bisa lihat di videonya aja ya di sini ya. Dan ini gua sama Aldi udah nanya ya. So ke Poconya langsung, ini kita quote dari Poconya langsung kalau mereka nggak ngaminin nih, tapi mereka lagi ngecek. Iya, lagi investigasi apakah masalah ini benar atau tidak. Iya, benar atau tidak gitu. Kalaupun benar, gue sih berharap ini software. Gitu. Iya, jadi software. Kalau software kan istilahnya bisa update lah. Ya tinggal gitu. update apa namanya OS-nya aja. Iya, tinggal update OS-nya aja atau apapun lah yang bisa Ya, tapi kalau hardware sebenarnya nggak apa-apa juga. Update ke F5. Bagus banget. Masalahnya pas dijual ada yang mau beli nggak? Itu doang kalau masalah hardware. Tapi kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini sih katanya sih pihak Poco itu bener-bener serius buat nanganin kan. Iya. Dan ini mereka adalah salah satu contoh brand yang mau mendengarkan komunitasnya. Benar. Untungnya gitu, dan tidak menutup kuping soal masalah ini ya gitu. Jadi ya untuk kalian yang mungkin bermasalah karena X5-nya mungkin bersabarlah. Ya semoga aja ini ya, kalaupun ini benar ada masalah itu cepat clearnya gitu. Iya, cepat clear lah. Jadi ya udahlah, nggak usah lama-lama lah masalah kan Iya. gitu. Ya udahlah, langsung yang nggak bermasalah aja karena ternyata Apalagi tuh. TKDN Indonesia sudah meluncurkan sih, mengkonfirmasi adanya Kinfinix dan Tecno. Yoi. Kita mulai dari Tecno LH6N dulu. Apalagi tuh sebutannya. Iya, jadi ini katanya adalah Tecno Pova Neo 3. Aduh, repot namanya ya, luar biasa. Ini tuh digadang-gadang katanya baru yang dibuka adalah ini baru ada 18 watt charger. Waduh. Terus untuk konfigurasinya ada 8 GB 128. Lumayan. Ya lumayan ya, karena ini di-update jatuhnya. Karena yang kemarin kalau nggak salah itu maksimalnya sekitar 6 GB-an RAM-nya. Oh. Gila ya. Dan kalau lu berkaca dari Neo 2, baterainya itu kan 7000. Ya kan? 8 GB 7000 ini sih kalau buat Gojek-Gojek ya, teman-teman Gojek kita Ini sih. bagus banget. Ini bagus banget sih. Mungkin lu bisa tungguin nih. Dan ada juga kayak leak-leaknya, kayak apa namanya? Ada desain-desainnya. Walaupun memang secara desainnya ini, mohon maaf lagi, Tecno gini loh. Maksudnya ini baru kayak siluet aja tuh gue udah tahu. Baru siluet aja tuh desainnya udah gimana gitu. Agak kuring gitu. Iya, agak kurang gitu, kurang. Bukan kuring nih, kurang gitu. Kemarin kan yang Neo 2-nya kan begini kan. Iya. Lokoannya di bawah, lokoan. Iya, bentuk segi lima gitu. Iya, segi lima nggak jadi gitu Iya. kan. Itu bener-bener udah inilah aneh lah buat orang-orang yang OCD seperti Aldira gitu. Itu kayak gak ada sisi sama-sama. Ini diganti cuman gak jauh lebih baik. Nggak, sebenarnya gini, ini kan kenapa bentuknya kayak gue tahu nih. Kenapa? Kalau di kotak harganya 2.100.000. Waduh. Potong dikit biar 2 juta. Oh iya kali ya. Jadi bisa jualan 2 juta gitu ya. Tapi untuk speknya kita nggak tahu ya kan. Belum jelas. Tahu ya, jelas ya harusnya minimal sama kayak yang kemarin G85 ya. Iya, kenapa ya? Maksudnya orang Tecno nih kayak nggak ada referensi yang lain gitu. Iya, kenapa harus bentuk yang itu ya, kayak jajar genjang nggak jadi gitu. Inovasi sih. Inovasi sih emang unik itu tidak ada ya kan. Cuma nggak begini juga dong. Gitu, maksudnya ada banyak referensi di dunia ini. Iya. Gitu. Lu mungkin cari HP dulu aja lah gitu Iya. kan. HP lama tulisannya gimana, mungkin bisa di copy gitu. Tapi ya gitulah, G85 udah pernah kita coba juga dan minimal G85 udah pernah kita coba dan lumayan ternyata. Lumayan untuk buat gaming tipis-tipis. Iya, gaming tipis-tipis, dan gua rasa sih harganya harusnya nggak jauh dari yang lama lah. Ya kalau tapi Kemarin kan Tecno Pova Neo berarti bukan yang pakai G99 sebelumnya ya? Bukan. Yang G85 ya? G85 dia itu harganya di maksimal 6128 2 juta pas. Wah, kemungkinan dia pakai G88 ya. Oh, harusnya. G88 harusnya ya. Naik Ya, lagi.
harganya mungkin naik dikit lah. 21, 22 harusnya ya. Karena kan Tecno kan selalu ini kan harga kan gebrak mulu kan. Walaupun desainnya kurang gebrak. Minta digebrak ya. Iya, minta digebrak desainnya. Desainnya apa sih ini? Nah, tapi ya udahlah, itu kan pilihan masing-masing. Dan yang sahabat Tecno yang lain di TKDN juga ada nih dengan kode Infinix X6739. Waduh, apalagi nih? Ya, ini adalah katanya. Nah, ini menarik sebenarnya. Infinix GT 10 Pro. Waduh. Setidaknya sih dia udah nggak pakai 2023, Ger. Tapi kenapa pakai nama yang sama gitu kayak Realme gitu, Realme GT gitu. Padahal dia bukan BBK ya. Iya. Maksudnya kayak dulu kan kalau itu kan BBK ya udah. Ya udah sama gitu lah. GT ini nih. Maksudnya kayak Aiku, misalnya Vivo itu kan anaknya Aiku, Vivo dan Realme itu kayak ada saudaranya dikit lah. Ya gitu. Boleh gitu kan. Ya, jadi pakai GT. Nah, ini si Infinix ini nih GT 10 Pro nih ya. Jadi walaupun ini adalah kabar baik untuk para fans Infinix. Apa sih nama fans Infinix? Sadapin Tecno kali namanya. Gue nggak tahu. Ya gitu lah ya. Ini sepertinya adalah harapan baru karena kemarin versi flagship ya Zero Ultra kan. Iya. Itu kan kurang ya. Iya kan? Iya. G99 Lebih tepatnya nice try. Iya, nice try ya. 920 harganya kacau balau gitu ya. Cuman ini gue lihat sih ada harapan karena dia pakai Dimensity 9000 ya kan. Android 13, 200 megapiksel, 12 GB. Gila banget nih. Ini 12 GB beneran apa up tuh? Harusnya kali 12 sih masih beneran 12. Masih beneran ya, beneran ya. 12 GB, 256 storage, AMOLED curve 120 Hz, baterai 5000. Nah, ini dia hero-nya. Charger 260 watt ya. Tapi dan charger 260 watt ini luar biasa loh. Jadi pas dites di baterai 4400, tak kenapa dia tes pakai 4400 ya? Jadi gitu ya. Dia ini 8 menit full gitu. Jadi mungkin kalau 5000 kayak 10 menitan lah. Oh, sama sama yang lain. Oh, gitu. sama gitu ya. 260 watt ya. Dan yang kabar buruk, nggak tahu kabar buruk apa baik ini ya. Zero-nya ini tuh discontinuous. Jadi nggak ada lagi Infinix Zero 5G kayak kemarin tuh. Yang ininya 3 cuma nyala 1 nggak ada lagi. Nggak ada ya. Nggak ada lagi. Sekarang semua tuh pakai GT series. Oh, mungkin Zero itu zero sales kali. Nggak begitu kan, Bu. Kan barangnya bagus. Gak enak loh, maksudnya ini konten tuh ternyata ditonton sama orang Tecno ya. Enggak apa-apa maksudnya. Halo Bapak, gitu ya, halo, kita mah nggak ada masalah, cuma mau lucu aja kadang-kadang ya. Untuk warga-warga ini ya, gitu. Jadi sekarang tuh untuk Zero seriesnya diganti ke GT series. Oke, bagus lah, lebih simpel jadinya. Lebih simpel ya, tapi tiba-tiba ntar yang masuk 2023 gimana? Ya gitu lah ya, tapi ya untuk desain sih belum ada, cuman yang jelas ini harusnya sih bisa jadi kayak lini-lini premium Infinix sih. Iya sih, ini ya oke lah, maksudnya biar dia konsisten, dia punya flagship. Semoga jadi flagship killer kan nantinya kalau berhasil. Iya, harusnya flagship killer kan. Iya. Dimensity 9000 ini by the way untuk nggak tahu konteksnya ini mirip 8 Gen 1. Mirip handphone ini bukan sih? Hah? Ya ini sebenarnya Dimensity 9000. Mirip handphone ini. Mirip 8 Gen 1. Oke loh gitu. Maksudnya dia mungkin kameranya nggak tahu sih ya, ini debatable, kameranya gue nggak tahu. Cuman yang jelas ya untuk ngomongin performa udah oke lah. Ya lumayan 200 megapiksel dan OIS. Iya, apalagi kalau dia bisa gebrak harga kan. Tapi jatuhnya sama aja sih kayak Zero Ultra kemarin kan 200 megapiksel juga. Iya, 200 megapiksel. Tapi dia udah lumayan sih udah 200 megapiksel ya. Iya, 920. Dimensity 920 kalau nggak salah. Iya. Iya, Dimensity 920 yang sebenarnya secara desain bagus, cuma nice try lah. Nice try. Nah, ini harusnya setelah nice try kemarin, nah ini harusnya bisa lah minimal bikin takut brand sebelah lah. Gitu kan. Wah, Infinix kemarin kan Note yang kemarin aja, Note berapa sih? Note 30. 30 aja, 30 Pro aja, itu mantep banget. Itu keren sih. Iya, lu cek aja komunitas kita tuh, gue kasih jelasin tuh, gue rasa sih emang bener-bener brand sih pusing sih harusnya sih. Sistem pengecasan, apa tuh bypass charging. Bypass charging lu sih main sebenernya. game sambil ngecas nggak ngecas tuh handphone. Iya, itu bypass charging sih, yang ternyata juga, ini kita singgung lagi ya, yang kemarin itu ada apa yang lomba gabut ya, ternyata punya Infinix ya. Gue tuh ngelihat emang, cuman kayak aneh nih ngapain sih orang-orang, ternyata campaign Infinix gitu. Kita mah menghormati ya. Orang Infinix bagus gitu ya. Oke lah. Luar biasa. Mungkin kita lanjut lagi kali ya. Setelah King Phoenix, ada lagi kabar segar dari Korea Selatan. Waduh. Si brand handphone itu. Iya, si HP yang entah kenapa para reviewer suka sekali. Oh gitu ya. Iya gitu ya, fans-fansnya ya gitu ya. Jadi katanya setelah S22 FE yang goib ya, kayak kabarnya sih harusnya ada S23 FE sekarang. Akhirnya. Akhirnya ya S2 F3
akhirnya FE atau Fan Edition tuh muncul lagi. Muncul gitu. lagi loh. Untuk kalian yang mungkin uang Anda terbatas ya kan, S23 kan mahal banget ya. Iya. Mahal banget 23 dan 23 Ultra yang mungkin ini bisa lu tungguin lah. Ya mungkin semoga aja harga 10 juta ke bawah lah. Ya 10 juta ke bawah mungkin 9-8 lah masih Iya. oke gitu ya. Dan yang lucunya lagi adalah sebenarnya ini adalah barang Exynos pertama setelah barang Exynos pertama Samsung di tahun ini. Iya sih, cuman Harusnya ya. Ini kan tapi masih rumor gitu. Tuh lucu aja sih. cuman kan di berita ini dijelasin kan pakai chipset yang sama ya. Di apa ya 2200 ya? 2200. Exynos 2200. Jadi ya bukan chipset baru. Iya. Tapi akhirnya mau pakai lagi gitu. Mau pakai lagi gitu. Mungkin Mungkin yang kemarin nggak kepake. iya, kemarin pakai atau mungkin yang gue bilang kemarin di Apa? Dragon kan Qualcomm ngecasnya banyak kan. Ya. Dulu pakai Exynos lah. Biar murah. Biar murah dikit lah Stok gitu. masih ada. Masih ada, ngapain pakai aja gitu kan. Walaupun pas dicoba-coba panas. Para bateri gitu. Ya gitu, karena S23FE gitu. Tapi ya setidaknya lo mungkin bisa tungguin lah gitu. Ini barang menarik karena sebenarnya udah diprediksi gak akan masuk harusnya kan. Yang Fan Edition kan. Gue udah lihat juga tuh beberapa tweet dan orang-orang kayak, ya kok gak masuk yang FE gitu-gitu. Dan lalu ada juga Nah, ini. ada juga yang lain yang ini gue rasa akan bikin panas lagi nih. Ya, untuk Panas lagi handphone ini ya, kelasan orang kaya. iya, handphone yang gua aja tuh tidak pernah mikir akankah saya membeli ini gitu. Yaitu Z Fold dan Z Flip. Oke. Z series. Jadi kita mulai dari Z Fold dulu nih. Z Fold 5 dulu ya. Z Fold 5 ini katanya nih tanpa kris. Oh, berarti tidak dilipat. Sebegini mulu. Itu tablet. Itu tablet namanya gitu ya. Dan ini Z Fold 5 ini tuh lumayan loh karena dia ternyata apa namanya sih, gue lupa deh. Dia itu IP ratingnya ini baru gitu. Kemarin kan IP ratingnya 8X anti air aja. X8. X8 Iya, ya, anti air. dan dia anti air gitu. Walaupun bagus juga, cuman kan debu kan masalah utama kan. Nah, Z Fold 5 ini menawarkan katanya dia akan pakai IP 5X XX gitu. Jadi berarti, kayak ada debunya gitu. Tapi nggak tahan air. Nah, saya nggak tahu kalau itu. Mungkin gue juga nggak tahu sih. Mungkin orang mikir juga sih kalau Z Fold itu mungkin device yang nggak mungkin kayak tenggelam gitu loh. Tapi nggak juga sih. Kamu tenggelam gimana? Anjing. Itu maksudnya bukan HP-HP yang kayak dipakai buat berenang gitu loh. Kan maksudnya kalau orang-orang kan yang HP-HP S2. Iya sih, cuma menurut gua concern utama nih air sih. Air ya? Menurut gua air dibanding debu. Ya debu juga lah ya. Iya, debu juga. Cuman ya gue rasa sih tanpa IP rating sih kayak Oppo gini tuh udah oke sebenarnya. Iya. Maksudnya dia mastiin kalau coba lipat tuh. Nah, dilipat ini tuh debu nggak masuk sih udah oke lah. Iya, mending kayak gini sebenarnya. Tapi pasti kan ada celah-celah sini kan. Ada salah-salahnya gitu Iya, ya. cuman sebenarnya kalau menurut gua default itu memang concern utama kan di debu ya. Tapi bukan jadi utamanya tuh dia harus kayak dust resistant menurut gua. Ya kalau bisa sih bagus gitu ya. Cuman water tetap nomor 1. Water tuh nomor 1. Iya sih, itu kan jualan Samsung paling lama ya. Masalah kan taruh air mulu. Iya, maksud gua gini loh. Orang kaya nggak main kotor, coy. Bener. Nggak mungkin main pasir gitu loh. Maksudnya nggak di tempat yang banyak debu gitu. Oh. Lebih banyak kan kayak tempat debu dibanding berair gitu loh. Oh ya, paham gue maksud lu, paham. Rian. Paham gue maksud lu. Jadi air tuh lebih krusial. Iya, lebih krusial karena orang kaya pasti kan kayak ada hobi party pool party. Bener. Iya kan, nggak mungkin kan ini kan. Ya atau kan lagi sekedar kerja aja di sini ada Kopi. minum jatuh kan Iya. ngeri gitu loh. Bener sih ya, masuk akal ya kenapa air ya. Tapi ya mungkin itu kali salah satu jualannya gitu. Dan ini barang langsung dibantai-bantai sama Ice Universe. Kan? Wah. Dia langsung bilang ya ini nggak ada bedanya sama Z Fold 5. Iya mau gimana? Iya pokoknya, tapi emang diaminin sama Sam Mobile. Jadi gue baca tulisannya dia bilang ini emang Z Fold 5 ini kayaknya kalau lu punya Z Fold 4 lu nggak harus update sih. Karena emang dia ini nggak banyak fitur yang ditawarin juga ya, basically sama. Karena Z Fold 4 aja udah kenceng sebenarnya. Bener. Udah kenceng dan udah bagus banget gitu. Mungkin ya ini pilihan-pilihan buat lu aja sih gitu aja. Dan satu lagi Z Flip 5. Ya. Z Flip 5 ini juga menarik nih. Nah, ini dia nih ya. Z Flip 5 ini akhirnya ngasih cover screen ya. Ini adalah sebuah hal yang dibantai sama Oppo kemarin. Benar. Menurut gua Oppo Razer juga. Oh iya, Razer apa Razer sih? Razer gitu ya, kebantai semua sama Oppo karena ini. Iya. Cover screen yang gede banget nih. Jadi kepake kan si Samsung cuma notifikasi sebelumnya. Iya, notifikasi doang, bahkan kayak pakai gift gitu-gitu doang. Iya. Kan. Ini sih
Ini mantep banget sih. Jadi kalau gede gini tuh tujuannya satu. Jadi kalau lu mau ngevlog gitu atau lu fotoin orang bisa langsung lihat aja. Tinggal pakai. Dan ini useful banget. Misalnya emang sih nggak ini ya nggak sesempurna kita ngetik biasa kan. Cuman tetap aja lu kayak kalau semakin gede ya makin banyak fitur yang ditawarin deh gitu. Bener, iya. Tinggal nunggu update-nya. Jadi udah cuma itu aja, dan Z Flip 5 ini juga nawarin video up to 4K 60 fps. Waduh. Gokil banget ya, ini lebih dari ini loh. Saya ini kan 4K 30 fps. 4K 30 fps ya aja. Dan kamera depannya juga mantep nih, 4K 30 fps. Jadi mungkin kalau lu males kayak ngeflip gitu, maunya pakai handycam gitu, bisa juga. Bagus juga gitu. Dan keduanya, Z series ini menggunakan 8 Gen 2, tapi gue nggak tahu nih 8 Gen 2 for Galaxy apa enggak. Menurut lu gimana? Ya enggak lah. Maksudnya buat apa juga? Buat apa juga karena biasa aja ternyata ya. Iya. 8 Gen 2. Gue tahan tuh kalau ngomongin Samsung tuh. Samsung harus dibebain loh. Iya, harus dibebain ya. Luar biasa gitu. Tapi ya kita cocokologi lagi. Jadi ternyata Z series ini keluarnya Agustus terus ya. Keluarnya Agustus terus. Jadi mungkin lu akan lihat barang ini launching di bulan Agustus ntar. Gitu. Oke. Jadi ya gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk Z kan? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Lu tertarik gak ngomong pakai Z? Ya kalau dikasih tertarik. Iya dia. Siapa yang tidak? Iya. Udahlah gitu ya, daripada kita makin ngawur, langsung aja Pacul of the Week. Langsung aja nih dari Master Afif ya. Masukin gua ke video lu bang. Nah, udah kan? Next. Nah, gitu aja ya. Udah gitu aja. Oke. Langsung ke Zain dulu nih. Ini penting soal pertanyaan ini di awal. Bego Teknologi agak jarang menyinggung PC atau emang segmen ini lebih fokus ke HP? Menurut lu gimana nih? Mana ya? pengen. Cuman lu pada nangkep gak ntar gitu? Iya itu doang sih. Gua pun sendiri masih belajar untuk PC. Iya. Jadi kayak sebenarnya gini sih, lebih ke pasar kita kebetulan banyak HP kan. Iya. Banyak HP dan kita nggak mau pengen kita kayak fun sendiri. Itu dia. Karena tujuan konten ini pertama kali dibikin adalah ini konsep nongkrong kan. Makanya kamera tuh bener-bener langsung depan muka gini. Jadi konsepnya adalah gua sama Aldi ngobrol sama lu. Bener. Gitu. Jadi kalau kan kayak gini misalnya lu orang HP nih, tiba-tiba kita ngomongin PC kan pasti dia boring gitu. Iya, kalau belum paham kan kayak gak enak gitu loh. Gak enak gitu. Dan HP dan PC ini yang gue lihat sih leak-nya agak jarang sih sebenarnya. Paling sering sih ada sih leak-leaknya, cuman ya udah gitu-gitu aja. Iya, kayak kemarin Komputex sebenarnya mau diangkat. Iya, cuman ngeri aja kayak kalian nggak biasa kita bahas handphone, kita nggak bahas PC tiba-tiba bahas PC gitu. Iya, agak kaget gitu. Ya kalau kalian mau gitu silakan komen aja. Iya, silakan komen aja. Mungkin kita bikin minggu depan satu lah gitu ya. Yes. Percobaan aja. Langsung aja dia. Lanjut. Dari Sepol, bang, Poco gua ada security update cuma 500 megapiksel, mending update apa nggak usah, takutnya kenapa-napa. Gue bingung nih. Maksudnya security update itu kan secara nama, kalau gue dulu jawab ya. Security update ini kan pertama 500 MB doang ya, udah gitu. Itu nggak akan makan storage dulu. Kedua, security update dari namanya tuh update keamanan gitu. Iya. Kenapa lu takut gitu? Ini pasti gara-gara ini sebenarnya ini. Banyak rumor-rumor yang bilang kalau security update itu mungkin bikin nge-lag gitu. Tapi gue nggak tahu sih. Aldi udah jelasin juga security update. Silakan tonton di sini. Tinggal tonton di sini ya. Jadi ya udahlah, lu ke situ aja. Intinya mah kalau lu ini update aja gitu. Atau enggak kalau nggak mau update sih nggak apa-apa. Tunggu update major aja. Oh iya penting sih. Ya kan apalagi kan lu pakai misalkan Poco lu masih Poco X5 gitu kan. Masih ada 2 tahun 2 kali update lagi kan. Ya kalau nggak mau itu tunggu sampai tunggu update major, karena ya kalau udah update major otomatis security juga update gitu kan. Iya itu jadi sekalian gitu. Ya yang terakhir nih dari Bocil Replay. Ada gini-gininya gitu ya. Iya. 20 menit apa yang dibahas ya? Sangat membosankan. Ya. Oh ampun. Dari PP saja udah anime. Iya. Ini lalu loli lagi nih. Kamu kriminal kan Bocil Replay. Kamu pasti kalau nonton tuh nggak. Bocil Replay kayak nontonnya Winda kayaknya. Oh iya. Winda bersaudara, Bocil Replay. Iya gitu ya. Dan 20 menit apa yang dibahas ya ini. Iya. Apa? Ya ini. Iya. Nungguin lu biar masuk ke video. Gitu. Iya, masuk ke video aja kan. Kayaknya masuk video kan. Iya, karena masuk kan. Ya udahlah, ini yang dibahas. Tapi kalau ngomongnya membosankan, gue nggak tahu sih ya. Tapi sejauh ini sih belum ada yang komen boring sih. Cuman doang sih. Cuma dia doang sih ngomong boring. Ya dulu memang ada, tapi yang kita improve terus. Kita improve terus lah. Kalau nonton yang awal-awal mau episode 1-2 mah sampah banget. Parah, tapi jangan di archive ya. Enggak di archive. Ini kok nonton aja gitu. Lu liatin perubahannya gimana. Coba cek Bego Teknologi episode pertama. Episode pertama kedua sih. Percobaan.
Goblok! Tapi yang itu ada lagi gak sih? Satu lagi konten apa? Yang ngobrol sama orang Discord. Oh itu gue udah aktif. Oh, udah rekam ya? Jadi ada juga nyasar archive itu lebih sampah. Malu, kenapa ngomong gitu? Apa Aldi berpikiran komentar seperti itu ya? Gitu. Namanya kan coba-coba. Coba-coba. Sampai berhasil ya kita lanjutkan. Iya kan, ternyata ikut teknologi lumayan. Iya. Gitu. Langsung aja penutup kali ini. Jadi ya udah kita aja dulu ya. Sorry nih gue lagi ngenak badan ya, keracunan kopi. Iya, keracunan kopi ya. Jadi Aldi itu dari tadi sebenarnya nggak fit, tahu nggak? Harusnya tuh dia malah harusnya gue tadi nyaranin kayaknya nggak usah syuting kali ya. Soalnya muka Aldi kayak pengen mati sebenarnya tuh. Cuman nggak apa-apa. Kalian ini. Iya. Kan, gitu, tetap menghibur. Nggak ada gitu. asupan kan kurang enak kadang. Iya, emang ya. Jadi gimana nih? Jadi ya udahlah, mungkin itu aja sih. Sorry nih kalau misalnya gue kurang semangat ya. Dan tapi semoga kalian terhibur juga dengan kita ya. Jadi ya udah seperti biasa. Di sini ada gue Aldi, sebelah gue Gary, di belakang kamera ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Begocek lagi minggu depan. Bye bye.